Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BDIE, MBA, yang kami muliakan. Yang kami hormati Bapak General Manager dari PT Pohon Cahaya, semoga lekas sembuh Pak Kesembuh. Yang kami hormati Ketua GIPI DIY Pak Bobi. Yang kami hormati Ketua Sewani, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata DIY, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY ataupun yang mewakili. Kemudian para hadirin maupun hadirat yang hadir pada sore hari ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Sebelumnya kami mohon maaf ini Bapak Menteri, sebetulnya kami ini grogi sebetulnya berbicara di depan beliau ini. Kalau kita lihat levelnya ini tidak level gitu. Ya. Memang sepatutnya Bapak Kapolda DIY yang berbicara di depan bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, namun karena beliau sedang ada melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, maka beliau mewakilkan kepada kami. Jadi mohon izin Bapak Menteri. Sebetulnya selain grogi, saya di sini juga merasa senang dan bangga sebenarnya Pak, karena pada kesempatan sore hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Menteri, salah satu menteri yang kami idolakan. Kami selama ini mengikuti, bahkan dulu kami sempat juga mengawal beliau pada waktu saat kami beliau sebagai calon wakil presiden, jadi ikut juga melakukan kegiatan pengawalan waktu itu, ikut melekat. Dan saya ikuti sepak terjang beliau memang luar biasa. Jadi yang pertama kami ucapkan selamat datang Pak Sandiaga Uno di wilayah DIY. Kami mohon maaf bila mana layanan kami dalam memberikan pengamanan di wilayah DIY mungkin dianggap masih kurang. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat yang mana atas terbitnya buku mengenalkan Indonesia kepada dunia ini, yang tentunya dengan diluncurkan buku ini tentunya akan lebih mengenalkan wajah Indonesia di kancah dunia internasional. Dan terlebih kami juga sedikit mengumpulkan informasi tadi dari rekan-rekan, mohon maaf kami belum baca. Jadi salah satu isi dari buku tersebut ini adalah merupakan kumpulan dari desa-desa wisata, mengenalkan desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Dan luar biasanya di situ salah satunya ada di DIY juga. Di wilayah DIY ada beberapa desa wisata baik di Kulon Progo, Gunung Kidul. Ini ada yang masuk dalam pencatatan buku tersebut. Tentunya ini mewakili DIY juga, mengenalkan Indonesia khususnya daerah istimewa Yogyakarta di kancah dunia internasional. Kemudian selanjutnya Bapak Menteri, kami juga ingin menitipkan bahwasanya terkait menyangkut keamanan itu selama ini walaupun secara tidak langsung ini merupakan investasi di seluruh wilayah. Tentunya wajah Indonesia, mau pariwisata bagusnya kayak apapun, tapi kalau terkait pengelolaan sistem manajemen pengamanan tidak bagus, tentunya akan dikenal seperti apa, akan berbeda. Ya, tentu akan berbeda. Dan kuncinya apa? Nah, secara umum Polri sudah berusaha untuk bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah menciptakan situasi kondisi yang tentunya mewujudkan pengamanan yang diharapkan oleh warga masyarakat, termasuk di sektor desa pariwisata. Namun tidak kalah pentingnya, kami ingin menitipkan Pak, untuk sektor-sektor wisata di daerah desa wisata ini, ya, kami ingin menitipkan yaitu namanya sistem manajemen pengamanan. Karena di sini kami akan lihat Kementerian Pariwisata sudah menerbitkan yang namanya CHSE ya. CHSE ini terkait keselamatan, kesehatan, namun memang kurang tersentuh di pengamanan Bapak Komunisi. Jadi memang kalau dalam sistem manajemen pengamanan ini yang dikedepankan adalah keamanan internal. Bagaimana wilayah tersebut atau desa wisata tersebut bisa memunculkan sistem manajemen secara mandiri terkait pengamanan, menciptakan desa yang aman. Itu ada sistemnya. Itu yang kami ingin Bapak. Terima kasih. Saya rasa tidak panjang lebar Pak, kami berikan sambutan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak. Semoga Bapak masih kerasa tinggal di Jogja. Kemana Bapak ingin pergi, kami akan siapkan Pak. Mau kemana, kami mohon dapat diikutkan Polri ini dalam kegiatan. Dan semoga Bapak senantiasa terus diberikan kesehatan,
diberikan umur yang panjang, dan diberikan karir yang cemerlang. Saya rasa itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Nafi yang mewakili Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, kalau begitu langsung saja karena semua mata sudah tidak sabar melihat Pak Menteri untuk menyampaikan paparan singkat mengenai buku yang ditulis. Cukup tebal memang ya, tapi jangan khawatir, isinya cukup menarik karena ada banyak visual di dalamnya. Dan harganya ekonomis, khusus sore ini harganya Rp250.000 ya, dari harga asli Rp399.000. Semoga bisa minta tanda tangan dan foto dengan Pak Menteri ya kalau dari sekarang. Baik, langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sandi. Silakan sampaikan paparannya Pak untuk yang Bapak tulis. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat penuh semangat, rahayu, rahayu Indonesia maju. Pak Sasoko yang saya hormati, saya dulu melihat kakinya Pak. Bapak masih ada di sini, berarti Bapak sangat semangat untuk mendukung program literasi kita. Tepuk tangan untuk Pak Sasongko, dia pemerintah kita. Mudah-mudahan dari tempat ini bisa menerbangkan cahaya agar menerangi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pak Nafi yang saya hormati, salam untuk Pak Kapolda, mewakili Kepala DPAD, Pak Zulfa, terima kasih. Juga Pak Arya, salam untuk Pak Sigi, dan tentunya Pak Bobi, sahabat saya. Rekan-rekan saya yang juga hadir di sini, ada Pak Titus, ini Akamsi Pak, anak kampung sini. Sekarang Direktur Markom di Kemenparekraf, tapi aslinya dari Yogyakarta. Kalau ini juga ada Akamsi, Pak Agus Perangin-angin. Makanya banyak angin di sini. Beliau adalah Direktur Utama Badan Otorita Borobudur dan beberapa rekan-rekan lain. Terima kasih Ikma fasilitasi dan kehadiran di sini. Tepuk tangan untuk Ikma. Saya bermimpi desa-desa wisata yang kita tulis di sini mengadopsi standar yang telah menjadi acuan dan referensi oleh Ikma. Dan saya selalu berkontak dengan Pak Arya Bering dan juga Pak Yoga bahwa Ikma ini harus menjadi champion dari desa-desa wisata dan pelayanan pariwisata desa ke depan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ada sahabat saya Mas Hanif. Biasanya ada di sini dia MC, tapi kadang MC-nya kena gergaji dia. Ini ada MC memakai baju Sulawesi Selatan ini. Biasanya Hanif, tapi kelihatannya dia lagi nyantai di sana di Bordeaux. Iya betul Pak, hari ini khusus saya Pak di Blonjo. Oh, iya. Hanif biasanya dulu di tugas menjadi aspri saya Pak, tapi saya melihat bakatnya menjadi MC yang luar biasa. Sekarang menjadi MC andalan dan kemungkinan segera akan dapat kontrak dari MNC dan SCTV. Makanya Pak sudah ini didelegasikan ke saya Pak, ya anak baru. Untuk khusus untuk film-film horor Pak. Karena suaranya cukup mengerikan. Saya menulis buku ini sebagai bagian daripada catatan perjalanan yang saya sebut sebagai bukan perjalanan kerja ya Pak. Ada yang suka bilang kunjungan kerja, tapi saya menyebutnya kunjungan spiritual. Karena selama mengelilingi 50 desa wisata di tahun 10 desa wisata di 2021, 50 desa wisata di 2022 dan 75 desa wisata di 2023. Total ini selama saya bergerak ada 240 desa wisata yang saya kunjungi. Saya menemukan justru bukan Indonesia yang harus membangun desa, tapi desa lah yang akan membangun Indonesia. Desa wisata kita
memiliki kapasitas sebagai destinasi kelas dunia. Di Yogyakarta sendiri ada beberapa yang sudah mendunia seperti desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul. Ini adalah desa wisata pemenang UN Tourism Best Tourism Village tahun 2021. Selanjutnya sudah ada yang masuk menjadi desa wisata berkelanjutan seperti Puncak Sari, desa wisata di Pulau Probolinggo ada Tinala, ada juga desa wisata yang ada di Bantul kemarin baru kita resmikan desa Dragon, maupun Kampung Pinus, Kaki Langit. Juga kalau misalnya di kota Yogyakarta juga ada beberapa desa seperti Rejo Winangun untuk wisata, dan beberapa desa-desa lain yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah, saya melihat ini adalah pilar kemajuan pariwisata nasional agar kunjungan wisatawan kalau libur Nataru dan libur Lebaran itu semuanya numpuk ke Jogja, nggak bikin macet. Sekarang kalau lagi liburan Jogja macet atau enggak? Masih. Macet atau macet banget? Banget. Nah, banyak yang bilang iya, tapi kan itu rezeki, betul rezeki. Tapi adalah lebih bertanggung jawabnya kita kalau kita bisa menebar kunjungannya ke desa-desa wisata yang ada di sekitar Yogyakarta sampai juga ke Magelang. Ini akan menghadirkan sebuah inovasi, sebuah adaptasi. Kan di tengah pandemi, kunjungan ke desa wisata itu justru naik 30%. Saya menyebutnya adaptasi ini adalah pandemic winner, pemenang pandemi. Dan yang ketiga, memupuk kolaborasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada pariwisata berbasis komunitas, pariwisata yang memberdayakan masyarakat sekitar, masyarakat lokal untuk menjaga tradisi dan melestarikan budaya. Wisatawan itu tidak dibiasakan untuk datang ke tempat dengan pelayanan yang sama, dengan pengalaman yang sama, tapi justru merasakan bagaimana tinggal di homestay, bisa tinggal dengan kuliner lokal, bisa merasakan adat istiadat setempat, seni pertunjukan yang berbeda-beda. Misalnya kita belajar di desa wisata di Maluku Tenggara, karena tadi katanya ada dari Ambon, yaitu Pak Titus dan siapa lagi tadi yang dari Ambon ya? Dari yang farmnya Pati tadi, dari Saparua, Pak Thomas. Ada sebuah desa wisata yang disebut desa wisata Milmos di pantai Lurbut dekat Tual, yang kita tidak bisa bedakan. Pasirnya ditaruh di piring seperti ini, dan belum bisa kita. Pasirnya ditaruh di piring, di tepung ditaruh di piring di sebelahnya, kita tidak bisa membedakan mana yang tepung, mana yang pasir. Kami nobatkan masuk Muri sebagai desa wisata dengan pasir terhalus di dunia. Ini tercatat di Introducing Indonesia to the World. Dan kami ingin juga pemberdayaan komunitas ini memberikan harapan, karena kalau kita promosikan secara global Introducing Indonesia to the World ini, maka akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja, karena banyak sekali lapangan kerja yang diciptakan di desa-desa wisata ini, memberikan peluang ekonomi yang lebih baik. Saya yakin dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gaspol, ini desa wisata Indonesia bisa dikenal dunia dan semakin diperkembang besar, memberikan dampak positif yang luas. Saya akhiri dengan pantun penutup, mohon cakepnya. Serius ya? Makan sate kelapa enak sekali, dimasak dengan bumbu yang sederhana. Semoga buku ini menjadi inspirasi bersama majukan desa wisata Indonesia. Terima kasih. Belum habis saya sudah menyelesaikan. Saya kembalikan ke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi, tepuk tangan sekali lagi dong. Ya.